bertemu kembali kita bersama mediaraya.jelata.com ya. Saat ini kita sedang melaksanakan talkshow yang kesekian kali dengan tema 8 tahun Indonesia merdeka tanpa khilafah. Tentunya kita akan membahas ini secara tuntas bersama para narasumber yang ada di hadapan kita semua. Oke pemirsa, saat ini kita bisa memperkenalkan diri beberapa narasumber yang ada di samping saya. Salah satunya adalah Gus Fabio. Assalamualaikum Gus. Salam siap, salam kenal Mas. Yang kedua ada kehadiran Bapak kita, Ketua LVRI, Brigjen Purnawirawan Ismadi MPA. Selamat siang Bapak. Yang merdeka. Iya, merdeka. Lalu yang ketiga ini nggak asing lagi di dunia akademisi maupun dunia tokoh Surabaya ya. Beliau adalah Dr. Suko Widodo. Selamat siang Pak. Siang, sehat selalu Mas Kiki. Senang saya diundang kepada orang-orang yang penting bagi Republik ini. Ya, tentunya sangat menarik ya pemirsa ketika nanti kita bahas tuntas bagaimana tentang khilafah itu sebenarnya. Mungkin kita bisa mulai ya Gus. Sebenarnya apa sih khilafah itu Gus? Menurut Gus Waluyo itu. Khilafah adalah bagi kita ya, akhir kita adalah sebuah sistem yang sengaja diciptakan untuk mengacau balaukan sistem pemerintahan. Dan jangankan di Indonesia, di belahan dunia negara manapun tidak ada sistem khilafah diterapkan. Dan juga perlu diingat, dicatat ataupun juga diketahui bersama, khilafah bukanlah sebuah sistem pemerintahan Islam. Itu adalah sistem politik, di mana memang sengaja ciptaan manusia, bukan ala ayatullah ataupun ala Rasulullah. Jadi sangat-sangat salah dan sangat-sangat lucu jika banyak orang yang meyakini khilafah adalah ajaran Islam. Karena di negara-negara Islam sendiri tidak ada satupun negara yang mengaplikasikan khilafah dalam sistem pemerintahan atau sistem ketatanegaraan. Dan di Indonesia ini khilafah ini dengan propagandanya sudah masuk mungkin sebelum saya lahir ya. Mungkin sekitar tahun 70-an atau 80-an awal itu sudah mulai masuk dan berkembang doktrinasi ataupun propaganda khilafah ini masuk ke kalangan kampus-kampus. Dewasa ini lebih sialnya lagi, mereka sudah masuk ke tataran kampus-kampus, sekolah-sekolah, kampung-kampung, desa-desa, pelosok-pelosok ataupun pesisir, juga lebih mencengangkan kelompok ya khilafah yang notabene juga sebab 11-12 dengan kelompok radikalisme ataupun dan akhirnya mengakibatkan muara kepada terorisme. Ini sudah masuk ke BUMD, Kementerian, Dinas Pemerintahan dan juga Polri TNI. 2017 terbit Perpu Ormas pembubaran HTI, di mana Ormas HTI adalah waktu itu dibilang ormas juga bukan, dibilang ormas juga terdaftar di Kemenkumham. Jadi kan mereka sama aja mempermainkan pemerintah, mempermainkan rakyat dan negara. Terbit Perpu Ormas, namun tidak ada penangkapan tokoh-tokoh HTI. Orang-orang HTI ataupun kader-kader HTI ini tidak ada sebuah penindakan secara tegas. Dalam artian, mohon maaf Bapak, pemerintah ataupun negara sejak saat itu terlalu menganak-emaskan HTI. Notabene mereka sudah siap-siap angkat senjata, siap mengganti sistem negara dan sangat masif sampai detik ini, namun masih dibiarkan begitu saja. Apa faktanya? Maka detik ini saya juga hari ini membawa sampling di Kota Pasuruan dan di Kabupaten Pasuruan ini lengkap ya. Ini juga ingin saya publish ke Raya Jelata, surat pemberitahuan kepada Wali Kota dan Bupati Pasuruan
Ini lengkap data terkait HTI yang masih aktif sampai detik ini dengan nama-namanya sama alamatnya, dan juga saya lengkap titik koordinat dan nomor HP-nya. HTI hari ini meskipun sudah dibubarkan, tokoh-tokoh mereka masih aktif dan masih menyuarakan tentang khilafah. Itu masih terbukti ya? Masih terbukti. Masih... Beberapa minggu lalu ya, atau mungkin beberapa bulan lalu lah, sebulanan, tokoh mereka Ahmad Khozinuddin SH itu mencetuskan mengajak militer untuk kudeta. Wow. Ini sial toh. Itu juga ketika momentum mereka mengadakan simposium atau acara Saresan HUT Mega Bintang di Solo. Seperti apa aja kudeta itu? Terang-terangan tuh Pak. Jadi kita ngomong di luar daerah dulu. Ya, di Solo waktu itu yang paling dekat. Jadi beberapa bulan lalu, H-7 atau H-6 Lebaran kemarin, mereka terang-terangan ya demo siang bolong di depan DPRD Surabaya. Mereka mengatasnamakan demo bela Palestina dengan mengarahkan dengan jihad dan tegakkan khilafah. Dan sialnya ini dibiarkan. Mereka berstatement dibiarkan oleh bahkan diterima oleh DPRD Surabaya. Oh. Saya punya videonya lengkap. Oh, berarti mereka memang sengaja meminta audiensi di situ, Gus ya? Satu, setelah mereka acara mereka audiensi, sebelum mereka audiensi mereka memang demo ya, dan mengibarkan bendera khilafah. Wah. Itu terjadi pembiaran. Lalu menurut Gus Wal sendiri sebagai ketua PNIB ya, PNIB Pejuang Nasional, Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Apa sih motivasi PNIB melawan ini semua, Gus? Karena kita kalau boleh jujur ya, satu, kita memang lahir di Indonesia. Kita memang kalau kita nggak boleh ngomong, kita ngomong pribumi ya, kita pribumi Indonesia, lahir dan tumbuh di Indonesia. Kita diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru kita untuk mencintai tanah air ini seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Dan mempertahankan negeri ini sama seperti dengan kita mempertahankan kehidupan dan nyawa kita sendiri. Ya. Kita bersama teman-teman ataupun anggota kita di berbagai wilayah, berbagai daerah, ya tetap komitmen untuk sampai kiamat melawan khilafah, radikalisme, terorisme, politik identitas, dan politisasi agama. Padahal melawan terorisme ataupun radikalisme itu kan sudah sering disampaikan ya oleh pemerintah. Artinya hal itu seharusnya menjadi prioritas utama. Tapi kenapa kok masih ada letupan-letupan begitu, Gus ya? Penyebabnya kira-kira apa, Gus? Gitu. Itu karena bisa terjadi itu. Kalau menurut kami ya, terjadinya pembiaran. Jadi pemerintah dan aparat penegak hukum, Polri dan TNI ini belum akan bertindak ketika belum ada dugaan kuat atau tindakan mereka yang mengarah kepada keonaran ataupun terorisme itu sendiri. Jadi selagi mereka masih hanya kaderisasi terus-menerus, mereka masuk ke kampung desa dengan mohon maaf saya menyampaikan info, mereka masuk ke kampung desa tidak hanya dengan sekarang, tidak hanya dengan metode secara langsung propaganda khilafah, tapi pasca dibubarkannya FPI, JAT, JAD, HTI dan lain-lain, mereka juga dengan sosial ya, banyak mengadakan baksos, banyak juga mengadakan bimbel, nah, banyak juga membuat atau membuat halakoh paling kecil juga, sampai ada banyak membuat sekolah, yayasan ataupun lembaga. Ini hampir se-Jawa Timur merata, dan juga di luar Jawa Timur. Oh, jadi bentuk pendekatannya seperti itu, apa di ya? sosial. Oh, gitu. Karena apa? Kemiskinan mendekatkan pada kekufuran. Kekufuran dalam hal ini adalah kesesatan yang dibawa oleh mereka ini. Iya. Baik, terima kasih, Gus. Untuk
pertanyaan kedua ini kita langsung saja ke Bapak Brigjen Ismadi MBA, yang mana beliau adalah sebagai Ketua LVRI Jawa Timur. Yang kita ketahui adalah LVRI adalah Legiun Veteran Republik Indonesia, yang mana secara garis besar para veteran ini sering mengajarkan kepada kita nilai-nilai juang yang telah dilahirkan oleh para founding father kita. Langsung saja kita sambut Pak Ismadi. Terima kasih. Ya, Mas Vicky. yeah. Jadi kalau kita lihat tinjau khilafah ini para pejuang ini juga bersusah payah untuk mendirikan negara ini. Untuk mendirikan negara ini sudah bersusah payah mempertahankan kedaulatan. Kalau kita lihat sejarah, kita tengok sejarah. Kita ini mengusir penjajah mulai dari pertempuran Aceh oleh Laksamana Hayati. Ya. Ya, itu tahun 1575 ini banget ini mengusir penjajah. Jadi Portugis kan Sudah tahun segitu ya, ya? tahun segitu. Ya. Ya, itu upaya kita untuk bisa membuat negara sendiri yang berdaulat. Sampai perang Diponegoro, perang Pragi dan sebagainya, upaya kita untuk memiliki negara yang bebas dari penjajah. Dan sampai perang kemerdekaan, korban perang kemerdekaan banyak banget, korban harta benda maupun nyawa. Setelah kita dibentuk negara, diproklamasikan negara 17 Agustus 45 sampai sekarang sudah 78 tahun. Ini kan sudah maju, sudah ada kemajuan daripada dulu dijajah. Kok ada lagi istilahnya kelompok yang ingin mengganti negara dengan haluan yang lain, ide yang lain atau ideologi yang lain. Tentunya ini satu hal yang mengkhianati perjuangan para pendahulu kita. Dulu itu tidak berjuang untuk khilafah, tapi berjuang untuk merdeka dari penjajah. Kita pun juga demikian, kita tidak pikir seperti itu apa. Kita berjuang, yang penting merdeka dalam rangka usir penjajah ini agar kita bisa berdaulat. Memang setelah berdaulat ini tantangannya memang banyak. Merdeka hanya mengantarkan ke pintu gerbang. Untuk selanjutnya kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang positif untuk kemajuan negara kita ini. Dan kita menginginkan negara kita ini bisa sejajar dengan negara lain. Kalau ini sudah direcoi, apa bahasanya direcoi ini? Ya selalu diganggu oleh kita sendiri dari dalam sendiri. Kapan kita akan maju? Maka harus bersatu dalam rangka untuk menciptakan negara apa yang dicanangkan sekarang ini. Negara apa istilahnya untuk maju Indonesia bisa lebih kuat lagi ke depan, ke depan ini. Saya rasa mempunyai ide khilafah ya dasar negara yang lain ini tentunya sangat bertentangan dengan hati nurani rakyat kita semuanya. Ya, kembali lagi pada prinsip dasar dari Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45 sendiri kan itu sebagai prinsip yang sudah daulat itu Pak ya, sudah utuh ini. Nah, apakah kira-kira khilafah ini bisa menggantikan itu? Kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Jadi begini, Pancasila itu sudah budaya di kita. Yeah. Ya, intisari budaya kita, dan ini pun juga merupakan hukum dasar, segala sumber hukum dari bangsa kita ini. Dan itu harus dihayati. Kita memiliki budaya, memiliki perilaku seperti itu. Dan kita tidak sama, tidak disarankan dengan negara Jepang. Kita harus sama dengan Indonesia. Kita berlaku seperti itu nih. Ya, seperti orang Indonesia ini, ya tercermin di dalam sila-sila Pancasila itulah. Gitu. Kalau orang yang ingin berketuhanan yang baik, ya laksanakanlah agamanya dengan baik, dengan tapa. Ya. Namun tidak bertentangan dengan apa dasar yang sudah kita dirikan ini. Ya, kita memiliki ideologi Pancasila aja kita sudah dimasuki dari liberal maupun komunis ini. Apalagi sekarang mau dimasuki dari agama. Nah, tentunya kita memiliki dasar negara Pancasila ini harus kuat. Maka bagaimana caranya untuk memasyarakatkan Pancasila ini sehingga bisa terjadi toleransi
antara satu dengan yang lainnya. Ya, toleransi ini. Karena kita ini hidup tidak sendiri. Mungkin bisa disortir apa nih ayat dari Al-Qur'an. Tuhan ini menciptakan manusia ini Berbeda-beda. ya, tidak satu. Kalau mau satu pun bisa, berbeda-beda supaya mengenal. Semuanya ini kan ilmu dan lain sebagainya kan dari yang Maha Kuasa. Kalau kita percaya Maha Kuasa, jadi bukan ilmu dia yang benar, tapi ilmunya juga benar. Nah, sekarang tinggal kita ini ya menjalankan, bisa dijalankan secara sadar dengan cara benar atau tidak. Nah, kalau kita ngawur menjalankan ya akan terjadi ngawur-ngawuran. Itu kita ngawur. Makanya kalau kita lihat sendiri sebenarnya konsep khilafah itu masih samar ya Pak, masih abu-abu. Mereka hanya terkesan meniru-niru mungkin ya Pak ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak ya tadi, itu tidak ada apa istilahnya dasar dari agama yang kuat kan gitu. Itu hanya hasil pemikiran dari orang-orang. Dari orang-orang tertentu yang akhirnya agama dikaitkan dengan ya tadi ideologi agama tadi. Jadi ideologi ini di dunia kan ada, kalau kita golongkan termasuk Pancasila ada 4 kan, ideologi liberalis, komunis, agama, ideologi Pancasila. Ideo itu mungkin nanti jelaskan apa ideo. Itu baca akarnya kali baca akademik. Itu satu kita ini kan sudah membumi Pancasila ini. Hanya kita ini bagaimana untuk menggali, diterapkan pada zaman sekarang ini, gitu loh. Sehingga bisa terjadi kesamaan, kederajatan di antara kita ini, suku yang ada di Indonesia, bahasa yang ada di Indonesia, dan perilaku yang ada di Indonesia ini harus bisa sama-sama untuk menjunjung negara kita ini. Kita sudah ketinggalan teknologi, ya, ketinggalan ekonomi. Kenapa teknologi? Yo kita HP yang pakai itu dari mana? Kita belum bisa buat HP. Kendaraan kita pakai masih belum bisa buat sendiri. Oh dulu SMK mau diunggul-unggulkan. Nah, jadi sekarang nih nggak ngumpul lagi Pak. Nggak ngumpul. Ya ekonomi juga itu mandiri. Kita mengolah bumi kita ini, ya yang ada di dalam kita ini katanya gemah ripah loh jinawi. Ini ada kesulitan. Maka kalau ada ide-ide yang lain-lain itu saya rasa sesuatu hal yang bertentangan dengan budaya kita, lebih-lebih bertentangan dengan Pancasila. Ya. Terkait dengan ideologi tadi Pak, mungkin Dr. Suko Widodo yang bisa menjawab. Selamat siang. Saya Mas Diki, senang mendengarkan diskusi ini. Saya pikir Brigjen Iswadi itu ceritanya zaman dulu ternyata justru lebih modern dari menarik Mas. Jadi gini, kalau lihat historical, Surabaya itu kan pusatnya kebangsaan. Ketika ada Haji Umar Said Cokroaminoto yang secara ekonomi bagus, intelektual bagus, punya pondokan dan punya 3 siswa kan. Kamu itu 1 Soekarno, Kartosuwiryo, Semaun. Kartosuwiryo jelas ideologinya kemudian negara Islam, dan si Semaun kan komunis, dan Soekarno nasionalis. Dan inilah yang sebenarnya memenangkan di dalam perjalanan anak bangsa yang belum menjadi negara Indonesia itu. Satu, itu harus menjadi kunci. Kenapa berkali-kali Bung Karno mengatakan jangan melupakan sejarah. Nah, itu pun diambil dari proses panjang yang dimana kalau konsep negara itu konsepnya adalah satu entitas atau bentuk kesatuan dari sebuah masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dengan yang memiliki kesamaan tujuan. Nah, ketika Indonesia dibentuk, itu kan ini kan juga saya yakin umat Islam juga hebat juga, rela untuk mematahkan 7 kata di sila pertama. Itu artinya sudah final, di mana kesadaran orang Islam pada tahun 45 saya hebat ya. Artinya berikan ruang bagi, ini ada Maluku, ada Timor Timur, ada NTT, ada Bali, macam-macam. Ini lapak yang kemudian kalau menurut Gus Waluyo kan ini lo keputusan Gusti Allah gitu. Ini berkat bareng. Jadi konteksnya, konsepnya adalah niatan bersama itu yang harus menjadi ideologinya itu. Nah, kalau kemudian muncul khilafah, berarti niat bersamanya menjadi patah.
sudah pasti kita pastikan kita tidak setuju dengan khilafah, karena kalau saya jelaskan butuh 3 jam 3 SKS lah. Artinya terus aku tanggung jawabin nanti Gusti Allah yang repot awak KPP kerja apa lah guyonan ini. Maksud saya begini, guyonannya gini, Indonesia tuh sudah titik final. Problemnya adalah kenapa dia hati tumbuh. Yang disampaikan Gus Waluyo, real, saya beliau. Bagaimana ketika sekolah-sekolah gurunya lo gak ngerti, ada hati datang, kami ingin bansos, kami ingin memberikan training bagi anak-anak sekolah. Kepala sekolahnya silakan aja, WNP nggak nyambut gawe. Nah disilah oleh mereka. Karena yang ditawarkan menjanjikan kan itu. Iya, karena tidak tahu malah. Tidak tahu ya. Dijanjikan surga lagi. Kalau enggak, gurunya kepala sekolahnya menyerahkan karena ente nggak nyambut gawe deh, dia tahu. Ketika ada bimbingan, belajar dibantu pikirannya itu. Jadi menurut saya masuknya HTI, itu tidak cocok dengan kita. Problemnya adalah kenapa mereka bisa masuk? Berarti di kekitaan yang kita pertanyakan, kekitaan Indonesia itu. Inilah kenapa negara harus hadir. Di beberapa negara maju, beliau-beliau seperti Pak Is, Gus Waluyo, dia bisa mengisi ruang-ruang kelas itu. Jadi bukan hanya guru saja. Daripada ngeboni hati, beliau aja. Kenapa? Ini yang tidak dipikirkan oleh kita di dalam pendidikan kebangsaan itu. Kebangsaan itu harus dirawat, bukan belak dikekne terus dibrukne terus korupsi terus koalisi sih nggak jelas semacam itu gitu. Jadi menurut saya kritik terbesar saya adalah ketika Indonesia sudah diproklamasikan dibebaskan dari penjajahan adalah bagaimana mengisi ini. Korea misalnya, Korea itu bareng loh ya, merdekanya 15 Agustus 45, Indonesia 17 Agustus 45. Bung Karno sempat memberikan bantuan ke mereka karena jauh lebih miskin. Tapi hari ini mereka 8-20 kali lipat kekayaan. Apa yang menyebabkan mereka hebat? Ini harus kita belajar. Sampai tahun 80-an ketika Korea itu terjadi kerusuhan sosial antara militer dan mahasiswa dibenturkan, ada kebakaran di mana-mana, toko terbakar. Hebatnya apa? Tidak ada satupun toko emas yang dijarah masyarakat. Karena apa? Karena 20 pertama atau 30 pertama itu adalah sumber daya manusia, kebangsaan. Pendidikan kebangsaan ditancapkan perilaku mereka. Di Korea itu anak sekolah itu tidak kayak kita. Pokoknya guru tidak akan mulai mengajar kalau sekolahnya kotor. Yang tanggung jawab siapa? Siswanya. Siswa, iya. Nah kita, ini saya juga kritik dunia pendidikan. Tidakkah kita belajar dari cara-cara semacam itu? Kalau dulu zaman SD kita masih dapat tugas ya, Pak Suko, bersih-bersih kelas kan gitu. Saya mohon maaf juga, ini sekarang itu kan kadang-kadang ya politik itu sekolah gratis, akhirnya jaluk seragam, jaluk sepatu, saya jaluk beras. Nah ini kan persoalan kebangsaan. Tadi kan beliau mengatakan harus ditanamkan dengan cara berbeda di zaman beliau, agar kita tidak ketinggalan, agar cuilan surga negara yang kata Kus plus tongkat kayu dan batu jadi tanaman itu benar-benar dinikmati. Jadi perlu adanya upgrading untuk sistem pertahanan maupun ketahanan juga, Pak. Makanya Gus Waluyo sebagai PNIB harus hadir, saya sampai merinding ya, untuk melakukan pendidikan kebangsaan itu gitu loh, pendidikan kebangsaan itu. Di Korea itu Mas, pensiunan tentara sebelum pensiun ditarik, panggil oleh negara, mau jadi apakah mau jadi guru, terus dites, kemudian ada pendidikan jadi guru dan kepala sekolah. Karena disiplinnya dilakukan. Ini tidak berarti dulu TNI masuk sekolah enggak, tapi udah ilmunya dilakukan itu. Gus-gus juga enggak apa-apa, harus ada proses itu dan menjadi itu kan bagus. Karena undang-undang sisdiknas itu bahwa pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab oleh guru atau pemerintah, tapi juga masyarakat. Karena niatnya itu orang negara Indonesia itu negara bersama, bareng-bareng. Ojo dikakai oleh
koalisi-koalisi ngono kuwi lho. Saya Tapi persoalannya ini Pak Suko, sepertinya agama ini menjadi komoditi politik sekarang itu ya. itu ketika ada kerapuhan, Mas. Jadi negara yang rapuh di dalam menjaga kebangsaan itu, maka ideologi ya HTI, PKI itu dengan tumbuh subur tidak karuan. Karena apa? Ya tadi, karena rapuh, ini rapuh. Ekonomi yo gak cetok, terus masa depan. Nah, maksud saya gini loh. Tiji tibeh, mati siji mati kabeh. Kalau kita miskin, ya miskinlah sama-sama. Kalau ini kan disparitas ekonomi itu kan sekarang jauh kan. Ya, mohon maaf saya harus menyitir Omai Ramai. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terlalu tinggi. Nah ini yang harusnya disatukan. Dialog-dialog kebangsaan ini penting. Acaranya Mas Kiki gini harus sesering mungkin dilakukan. Dibiayai oleh negara. Kalau perlu sehari 3 kali. Wah, kayak minum obat aja. Saya ini kalau usah ngomong kebangsaan itu wah, semangat saya luar biasa. Karena begitu cinta saya pada, saya keliling berbagai negara, saya belajar bagaimana bangsa-bangsa juga membangun bangsa. Saya kira ini saatnya yang bagus, warning dari Gus Waluyo, keprihatinan dari senior kita harusnya dijawab dengan cara baru untuk mendidik anak-anak muda cinta bangsa. Ya, lalu bagaimana Pak dengan kurikulum ya? Menurut Pak Suko, apakah perlu perombaan kurikulum sehingga ideologi-ideologi yang akan masuk ini bisa diantisipasi di dunia sekolah gitu ya? Tahun 80-an, 90-an itu ada wawasan Nusantara. Itu bagus, sudah bagus. Persoalnya ketika reformasi itu dianggap yang lama salah semua itu loh. Ya jangan gitulah, itu kan bisa kita ambil. Wawasan Nusantara itu hebat sekali itu. Ada pertahanan kawan rakyat semesta, ada cadangan, konsepnya luar biasa. Saya merinding, konsepnya luar biasa. Tinggal itu aja diambil, dilakukan. Tetapi yang terlibat bukan hanya di ruang-ruang kelas, sesekali siswa itu diajak ke tempat-tempat yayasan atau apa. Ini cerita bagaimana soal kemiskinan dirapatkan di gedung yang ber-AC yang luar biasa. Jadi sangat bertolak belakang gitu. Keputusannya tuh nggak ada keringetnya itu loh. Ini serius ini. Makanya aku seneng acara ini Mas Kiki. Ini acara yang saya bener harus. Saya jarang bicara mendapat ruang soal kebangsaan semacam. Keren. Saya bener-bener acara jatah beneran ini. Tanpa AC, tanpa kipas angin lagi. Listrik mati. Ya, listrik mati. Kita kebetulan dipinjami sama PLN gensetnya itu. Rakyat jelatan semangatnya. Saya mengkritik selalu kan, karena politis itu kita peduli wong cilik rakyat. Kadang-kadang saya guyu dewe jane. Maksud saya nek badut aja nemen-nemen lah gitu loh. Pertanyaan saya ketika saya apa Pak Suko kalau misalnya ketua partai, tanyakan kepada ketua partai di daerah itu, tahu nggak dia harga Lombok, tahu nggak harga terasi. Kalau dia menjawab, maka dia layak jadi ketua partai. Jangan hanya laporan saja. Mohon maaf Pak, saya ikut emosi nih kalau sudah ngomong. Mohon maaf. Saya juga berkeringat ini Pak. Tapi keringat itu bisa membasahi spirit bangsa kita lah kira-kira. Iya. Kalau dulu saya ingat itu masih ada pelajaran pendidikan moral Pancasila ya, kalau PMP ya, Gus ya. Pada saat itu kita itu berasa dekat dengan lingkungan Pak, dengan pelajaran itu. Tapi sekarang saya lihat anak-anak yang di generasi Z ini kayaknya pelajaran itu sudah tidak ada PMP itu. Nah, menurut Gus Waluyo sendiri bagaimana? Apakah perlu itu dibangkitkan lagi pelajaran itu? Sangat wajib ya. Yeah. Itu salah satu merubah kurikulum. Wajib kembalikan PMP ke dalam sistem pendidikan nasional. Mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Iya. Kalau perlu kita meniru Singapura, Singapura yang notabene merdeka jauh beberapa belas tahun dari Indonesia. Saya melihat karakter membangun bangsa Singapura luar biasa.
Bukan berarti kita mencontoh ya, tapi kita menguatkan bangsa kita sendiri. Di Singapura tidak dimulai sebuah kegiatan belajar mengajar sebelum murid berbaris rapi di depan kelas nyanyikan lagu kebangsaan Majulah Singapura. Nah, ini perlu ya, kita tidak perlu meniru, tapi ini dijadikan sebuah pedoman dasar. Beberapa kota besar di Indonesia ada yang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di tiap-tiap jam tertentu. Tapi itu pengendara jalan, generasi milenial masih ataupun generasi anak sekolah masih di ruang kelas. Nah, untuk itu kita perlu mengupgrade nasionalisme dan kebangsaan kita. Dimulai ya, dari membangun mental cinta tanah air kita. Karena apa? Ya, mereka masuk ke dalam ruang-ruang sekolah, ruang kelas ini tidak sehari, 2 hari, 3 hari. Bahkan di zaman modern pernah ada sebuah program ya, bisa dicek dulu, Indonesia Mengajar. Nah, rata-rata nyun sewu Pak, bukan dari kampus jadi kan loh, ini banyak. Notabene ya, Indonesia Mengajar dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh tertentu untuk mengambil banyak CSR dari ataupun program pemerintah, dikirim ke pelosok-pelosok. Nah, itu semacam seperti sebuah training. Ketika program itu selesai, mereka banyak masuk ke instansi pemerintahan terutama pendidikan. Dan misalnya lagi juga banyak dari tokoh-tokoh ataupun dai provokator. Saya mau dai provokator, Pak. Nah, karena mereka sangat anti ya. Mereka mengajarkan ataupun melarang, mengharamkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan, melarang hormat bendera merah putih, bahkan mengharamkannya. Nah, ini perlu dibangun ulang. Jadi kita jangan malu sebagai bangsa Indonesia. Kita bersama-sama sekarang untuk menguatkan nasionalisme, kebangsaan, agama dan budaya atau saya singkat nasab ya. Bukan lagi ngomong tentang toleransi atau pluralisme, tapi udah saatnya kita setara. Indonesia tanpa koma, Pancasila sebagai dasar, landasan dan pilar kebangsaan. Kenapa Indonesia tidak bisa maju ataupun belum maju dari iptek ya, ataupun ekonomi? Karena werengnya sudah masuk ke dalam sistem pemerintah. Oke, mungkin menterinya dari koalisi pemerintahan, tapi di dalam kementerian sampai dinas-dinas ini banyak kepala cabang ataupun eselon 2, 3, 4 ataupun dirjen itu orang-orang mereka. Ya. Jadi kenapa korupsi Indonesia tidak pernah maju dalam bidang kita maupun teknologi? Ya, karena mereka sudah masuk. Khilafah dan korupsi itu jangan salah, mereka juga melakukannya. Sampai aja dikorupsi ya, apalagi yang lain. Loh, fakta loh Pak ya. Jadi jangan heran. Ya. Saya juga berharap bisa berkesinambungan ke depan, kita bisa kolaborasi dengan LVRI Pak. Karena kita generasi muda ini perlu banyak bimbingan dari jenengan. Kita komitmen bersama-sama untuk menjaga bangsa, bela negara. Pancasila bukan hanya dibumikan, tapi juga dilestarikan dan merawat tradisi budaya Nusantara. Ya, kita konsisten di situ. Nanti tidak ada lagi dasar kita selain Pancasila. Ya, lalu jika ada letupan kembali yang ditembuskan oleh HTI, kira-kira apa tindakan PNIB nantinya, Gus? Apakah seluruh umat Islam akan bergerak untuk melawan itu atau bagaimana? Tidak hanya tanggung jawab umat Islam saja. Bangsa ini didirikan oleh semua lintas agama, lintas suku, lintas budaya. Semua golongan bahu-membahu memerdekakan bangsa ini. Jadi sudah seyogyanya atau se-Indonesianya atau se-Surabayanya. Nah, itu kewajiban bersama untuk melawan. Ya. Kita mendirikan PNIB ini bukan berdasarkan agama. Kita organisasi lintas agama, budaya, nah sama-sama lebih kompleks ya, gitu Gus ya. Karena kita heterogen sejak awal didirikan. Kita di mana-mana menyerukan, terutama sekarang saat ini, Gema Pembebasan. Itu adalah cakupan sel-sel HTI yang paling masif. Entah itu di kampus ataupun di sekolah-sekolah, itu mereka sangat dominan Pak. Dan sialnya masih sampai detik ini
dibiarkan bebas, sebebas-bebasnya dengan para alumni yang orang-orang HTI itu masih melakukan kegiatannya. Seperti yang saya bawa ini, saya di Pasuruan, Kabupaten dan Kota itu sudah sangat jelas. Saya berharap dari Forkopimda, dari pihak aparat penegak hukum, Polri, TNI juga bersikap tegas. Lalu seperti apa kira-kira antisipasi yang akan dilakukan? Kira-kira dari veteran sendiri seperti apa, Pak? Mungkin ada konsep yang lebih yang bisa disampaikan ke publik. Bentuknya seperti apa? Apakah kita harus sering-sering ajang sana ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi atau bagaimana? Makasih Mas Gigi. Jadi saya cerita dulu pengalaman saya ini ya. Masalah mengenai dulu kan ekstrik kanan, ekstrik kiri. Ya. Pada saat saya menjadi komandan kode, Menteri Korem itu dulu istilahnya Babinsa kan masih punya kekuatan untuk bisa mendeteksi istilahnya interteritorial. Ya. Pernah kita nangkep seorang itu yang kebetulan kelompoknya kelompok Islam radikal. Saya itu untuk menginsapkan orang ini sudah selama 2 minggu lebih. Padahal kita manggil kiai-kiai untuk supaya ini bisa sadar gitu. Ya, walaupun akhirnya sadar, dia tidak lagi masuk kelompok itu lagi. Nah kita mencari kelompoknya ini harus lintas daerah, yang tidak bisa kan itu. Untuk daerah saya ini. Bahwa kalau sudah jadi ini susah banget untuk bisa menyadarkan penang ini. Ini harus istilahnya secara keseluruhan, kita ini secara keseluruhan masyarakat ini yang mempunyai kemampuan untuk bisa menyadarkan khilafah yang sudah istilahnya menjamur ini harus orang-orang yang bisa memiliki kemampuan khususnya bidang agama. Dengan veteran sendiri ini sudah mulai tahun 2016 kita terjun ke anak-anak sekolah SD, SMP, SMA. Ya, karena memang veteran dulu berjuang melawan penjajah. Sekarang ini berjuang melawan khilafah. Jadi melawan kebodohan agar anak-anak SD, SMP itu tidak istilahnya dijangkiti baik paham maupun sesuatu yang anak ini menjadi kerdil. Maksudnya kerdil ini tidak bisa maju. Ya, tapi itu kita ada istilahnya jiwa semangat yang 45. Apa isinya? Sebenarnya kan itu ada kesetiaan sosial dan jiwa kejuangan. Dan nanti bisa nasionalisme, cinta tanah air. Ketiga itu. Nah kalau jiwa kejuangan ini kita singkat SUTRE. SUTRE itu ya semangat, ulet, tangguh, terus rela berkorban. Ya, terus yang rela berkorban, K-nya ini ya kita harus ya kawan kepada teman-teman kita yang ada ini. Ular ya Pak ya? Ya, sudah ini untuk anak-anak. Nah, untuk jiwa semangat 45 ini sudah diajarkan di SMP, SD di Surabaya karena wilayah Kota Madya atau kabupaten hanya tingkat SD SMP. Sudah dilaksanakan. Dan di daerah-daerah sudah kita membuat kader-kader untuk menjalankan semangat jiwa 45 ini. Nanti arahnya ke wawasan kebangsaan. Materi wawasan kebangsaan ini juga sudah kita desain yang empat kesepahaman itu pada kita. Ya. Terus hanya Undang-Undang Dasar 45, NKRI. NKRI gak banyak Pak kita kan, mulai dari apa itu negara, apa itu bangsa, apa itu mungkin di sini ada aturan terus lambang-lambang negara, terus selanjutnya bela negara, mungkin ada demokrasinya juga Pak, bela negara, terus mungkin ketahanan nasional dan Nusantara ada di situ. Maksudnya situ ini kita rancang Pak, ini masih belum kita keluarkan, masih kita rancang supaya bisa lengkap. Lah nanti mungkin kalau kita keluarkan ya pada saat kita ini melaksanakan sosialisasi. Tentunya kita laksanakan sosialisasi ini tentunya para orang-orang yang dewasa. Nah kita sudah mendidik sosialisator ini kurang lebih sebanyak 80 di Surabaya, di Malang,
sebentar lagi di daerah barat, yaitu mungkin tidak banyak daerah barat nih, kalau mungkin bisa nanti, yaitu daerah barat ini ada 9 kabupaten mulai dari Pacitan, Ponorogo, Magetan, Madiun, Ngawi, Kediri, Tulungagung, Blitar, masuk wilayah kurang 8. Ya syukur-syukur Ya. bisa berkolaborasi nanti Pak dengan TNI Ya, atau bagaimana gitu. kalau Siap, ada siap. itu kita panggil atau kita ajak untuk siapa yang akan menyampaikan. Tahu gitu kemarin Alferi saya ajak Pak. Saya Oh, kemarin bikin Gear Merah Putih di Surabaya. Oh, Tahu gitu saya ajak Pak, karena kita Iya. itu sungkan Pak. oleh kita nanti kita Pak, kolaborasi itu kita akan menyampaikan 2 semangat yang paling intinya kenikmatan kebangsaan. Iya. Tapi sejauh ini pembahasan kita ini saya masih punya unek-unek ini Pak. Sebenarnya masyarakat ini kan masih awam ya. Apa sih kalimat dari pengertian dari radikalisme itu kan gitu. Jadi menurut Pak Suko bagaimana? Padahal di beberapa disiplin ilmu siswa atau pelajar atau santri itu juga harus punya jiwa radikal untuk supaya lebih pandai, lebih pinter kan gitu ya, lebih semangat dalam belajar. Tetapi yang dimaksud di sini radikalisme yang dilakukan oleh mereka itu bahayanya di mana atau salahnya di mana kan gitu. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Salahnya pemahaman. Ya. Sebenarnya radikal dan redik itu mengakar. Sebagai orang Islam saya harus redik terhadap Redik. Islam saya, sholat saya itu redik, mengakar sebenarnya. Jadi kadang muncul mulai setelah politik identitas. Politik harus beridentitas. Iya. Tetapi dua kata itu yang kemudian disalahpahamkan atau wong radong gitu loh Mas. Oh, radong, iya. Radong terhadap apa kita harus radikal terhadap nasionalisme gitu loh. Iya. Nah, tapi itu sambil jalan nanti kita mulai mengenal bahwa radik itu mengakar, cinta banget itu namanya radikal ya. Radikal kan partikel-partikel dari bahasa kimia. Tapi saya mengutip begini. Kita tidak boleh lagi menghadapi situasi itu dengan kemarahan. Nah, Satu. Yang kedua, kita tidak boleh pesimis. Maka keramahan kita rubah menjadi keramahan sosial. Negeri ini harus dibangun keramahan karena niatnya gotong royong. Pesimis harus optimis. Begitu banyak berserakan ide-ide. Ini aja baru ketemu tahu gitu saya aja LVRI. Itu kita kritik bagi kita sendiri. Iya. Karena itu menurut saya kita punya BPIP. Ya kan, kalau dulu Iya. BP7 ya, BPIP, ada anti teroris, ada sekolah macam-macam yang di situ. Ini kan tidak pernah berkomunikasi. Kritik saya sebagai orang komunikasi adalah Indonesia itu banyak orang berbincang, banyak orang saling berbincang, tapi tidak berkomunikasi. ya. Kuwabeh ngomong ting celebung. Maka ini yang saya kira bangsa ini harus menyatukan cara-cara baru, new way. Ya. Harus ada cara baru untuk menanamkan Pancasila, harus ada cara baru untuk menanamkan nilai keindonesiaan. Nggak bisa lagi katakanlah semua harus upacara secara militer, kan nggak mungkin juga cara semacam itu. Arek-arek suruh baris saja ya, bedo dan sebagainya. Maka harus ada jalan tengah, duduk bareng. Model Singapura nggak punya identitas bangsa, dia mencari sejarah yang sepele-pele untuk menyatukan Singapura. Korea itu tidak punya apa-apa, barangnya gak ono. Sampai dia kimchi itu kan makanan yang cukup makanan yang istilahnya di fermentasi, disimpan. Loh kita itu loh sakal makan bisa dan sebagainya. Tetapi yang jadi soal adalah kita memang ada kekeringan di dalam keramahan sosial. Kita kekeringan saling tidak bersapa. Kita punya persoalan terhadap dulu Pak Jokowi bilang revolusi mental. Ya. Tapi kan mental banget lah, artinya malah tawuran. Jadi menurut saya orang-orang seperti Gus Waluyo, Pak Is ini saya kira saya nggak mengatakan langka ya, tetapi harus mendapat ruang-ruang di mana pikiran-pikiran beliau itu harus diformulasikan. Loh, kok enak memikir? Ya iya memang. Yang kerja-kerja tapi harus ada pemikir semacam itu. Kita kehilangan Agus Salim, kita kehilangan Cokro Aminoto, kita kehilangan banyak orang yang di masa silam karena memang dari ide gagasan itu.
bangsa itu kan berawal dari ide nasionalis itu, ide kebangsaan itu ide yang dari berbagai apa ya, saripatinya. Jadi 17 Agustus itu saripati. Beliau lebih dalam lagi. Ini gak iso dibantah gitu. Tetapi ini harus jadi, masuk gak diopeni. Merawat kemerdekaan, merawat NKRI, merawat kebangsaan. Tidak cukup dengan upacara, tidak cukup dengan karnaval, tidak cukup dengan spanduk. Aku Pancasilais, tidak cukup itu, men. Iya. Saya kalau udah ngomong, iya kan? Nih, pokok 2017 lalu, Pak, saya nanggapi jenengan. Kita mengupgrade tentang membumikan Pancasila. Kita rubah dasar Pancasila itu dengan kita bikin namanya sebuah kajian. Kita buku dengan ngaji Pancasila. Alhamdulillah waktu itu ada beberapa teman-teman civitas akademik, bukan dari Jawa Timur malah. Pada waktu itu kita memang dari tahun depan di Jawa Timur, dari Jombang ke Mojokerto ke Surabaya dan daerah-daerah lain. Tapi justru dari akademik ini yang menyambut adalah Jogja. Nah, ada salah satu kawan izin ke saya, tak duplikasi konsepmu gimana? Ya penting manfaat, enggak apa-apa sini. Saya kelas, enggak apa-apa. Nah, waktu itu awal-awal BPIP, waktu itu masih dipimpin Mas Yudi Latif ya. Itu dibawa masuk ke UPN Jogja. Saya lupa itu sudah awal jadi masuk ke jadi kampus negeri atau masih di bawah Kemenhan, saya lupa ya. Dirubah di UPN jadi Tadarus Pancasila. Itu cara mengupgrade kita penyampaian Pancasila agar lebih dihayati, menjadi sebuah darah daging bagi kalangan anak bangsa Indonesia. Tapi sialnya, saya ngomong sialnya, sekolah negeri menolak keras. Karena apa? Ya itu tadi, Pak. Di dalam sekolah-sekolah negeri itu udah banyak orangnya, gratis, tapi ada infak. Lah kan lucu ini. Kalau gratis ya gratis, toh. Ada infak, pungutan dan lain-lain ini kan hanya nama lain dari pungli. Terus merdeka dari mananya anak sekolah kita ini? Ya, tapi itu menarik ya, itu kasus ya. Nah, menurut saya begini, sekarang ini Mas Kiki, tadi saya Pak Is tadi loh, sekarang fasilitas untuk pendidikan kebangsaan itu banyak. Iya, betul. Beberapa, misalnya gini, mohon maaf, Korea untuk membangun apa ya, kesepakatan itu pasti makan ramen, pasti ada. Sampai gitu. Itu kan saya bilang politik identitas keindonesiaan harus dibangun. Jadi kalau ngomong identitas ya jangan negatif. Kita kan sedang berwacana semacam itu. Saya kira pertemuan ini pertemuan yang menarik ya di bulan Agustus ini. Semoga ini mengilhami banyak pihak. Saya kira ada banyak cara untuk dengan fasilitas yang udah gini. Mestinya kan harus ada kreatif apa melakukan. Tetapi tidak lagi bahasa silam. Sebutkan butir ke-7, sebutkan pasal, ya jangan disuruh ngapalin, tetapi pemahaman itu. Zaman Pak Is, zaman saya mungkin atau penjenengan numpak sepeda, ono watu ning dalan, pasti berhenti. Batu diambil dan dipindahkan. Perilaku seperti itu. Itu yang kita tidak melakukan. Coba panjenengan lihat, bahkan di Amerika yang mahal pun, setiap ada orang hamil, anak-anak naik bis, dia bergeser dan menyilakan orang itu, orang tua atau nangke ini kadang-kadang wong meteng pura-pura ngantuk. Ya mohon maaf itu loh. Tapi juga ada pengamen di situ sehingga penumpang tidak nyaman. Mengapa ada pengamen? Ya kita carilah para pengambil kebijakan. Mohon Anda tidak usah berdebat dengan identitas bendera Anda yang terbaik. Yang terbaik itu adalah partai yang mendengar suara rakyat itu. Kurangi pidatonya itu. Wah, saya jadi ikut emosi, jenderal. Jadi greget tuh Mas Gus. Sepertinya kita bikin aja, Pak, bikin pidato yang luar biasa Pak Sukola. Oh, nah, Gus Waloyo harus jadi pengajar. Iya. Pak Is harus jadi pengajar. Hari ini semua orang pinter. Ijazah itu terasa nggak perlu, tapi muatan itu kita harus sinau bareng. Wong sekarang saya ngajar itu ya, bingung. Pertama, karena anak-anak udah banyak bacaan, maka saya balik. Oke, kalian baca dan kita diskusi. Ini zaman interaktif. Zaman dimana termasuk kebangsaan ini ya, kita harus mendengar dari anak-anak muda.
Tetapi belajar di negara maju, nilai ketaatan itu kan cinta. Takut itu menjadi penting. Takut kalau negaranya masa depannya hancur. Nah ini harus dibangun bagi anak-anak ini. Baik, rasanya obrolan kita ini nggak akan selesai ya. Kayaknya panjang gitu kalau dibahas secara tuntas ini. Karena obrolan kita ini memang menarik gitu. Karena beliau-beliau ini juga udah pakar-pakarnya kan gitu. Nah, saya terima kasih atas nama redaksi sudah jenengan semua sudah rawuh dalam rumah kita ini ya, Rumah Raya Jelata. Perlu diingat kawan-kawan, begitu dahsyatnya pengaruh yang diberikan oleh HTI melalui sistem khilafah itu ternyata bukanlah tempatnya di Indonesia, dan itu bukan lagi konsep yang cocok untuk Indonesia, karena Indonesia sudah punya konsep yang pakem dan daulat, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke, Raya Jelata ada di Warung Mbak Cokro. Sampai ketemu lagi di waktu yang lain. Merdeka! Merdeka!